Nah, deadline your life. Apa itu deadline your life? Tentukan hidupmu. Maksudnya apa? Deadline itu kan batas ya, garis batas. Setiap kita itu harus punya garis batas, harus punya deadline. Pekerjaankah, aktivitas apa saja kah? Hidup terutama. Nah, maka untuk deadline your life itu ada 3 hal. Ini kalau kita kaitkan dengan belajar, kita dengan menulis, itu ada 3 hal. Yang pertama, timing, waktu. Kapan? Kapan waktu belajar yang terbaik? Setiap orang berbeda. Termasuk kapan waktu menulis terbaik itu setiap orang berbeda. Ada yang belajarnya habis subuh misalnya ada. Ada yang menjelang subuh ada. Ada yang malam hari. Ada yang pagi hari, ada yang siang hari, ada yang sore hari. Terserah. Setiap orang boleh milih kapan waktu untuk belajar sesuai dengan kebiasaannya. Dan setiap orang juga punya style sendiri-sendiri ya untuk memilih waktu itu. Kemudian tempat di mana? Ada yang senang belajar di tempat yang sepi, yang hening, sunyi, senyap, nggak ada suara-suara. Ada yang senang belajar di tengah keramaian. Ada yang senang belajar dengan menikmati musik dan sebagainya. Itu caranya. Tempat di mana itu akan menentukan hasilnya. Suasananya bagaimana? Itu ada yang bisa belajar di ruangan yang berantakan misalnya, tapi lebih banyak yang bisa belajar di ruangan yang rapi. Mungkin ada bau-bau aromaterapi di situ, kemudian sejuk, kalau ada AC-AC, ada kipas angin, macam-macam. Jadi deadline your life itu penting untuk apapun, karena jangan sampai apa yang sudah kita rencanakan, aktivitas yang harus kita lakukan itu gagal gara-gara kita tidak taat pada aturan ini. Deadline your life. Maka ada satu ungkapan, orang yang gagal merencanakan sesuatu itu sama dengan merencanakan kegagalan. Itu saya kira sudah sangat populer sekali ya. Jadi orang yang gagal merencanakan itu sama dengan merencanakan kegagalan. Maka deadline your life itu penting. Kapan kita akan misalnya progres ya, entah dia seorang penulis, dia seorang pendakwah, dia seorang pembelajar, itu harus ada jangka. Kalau jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Nah, saya dulu pengalaman waktu S1, saya tulis tahun-tahunnya di buku diary saya. Waktu S1 saya tulis 4 tahun pertama selesai kuliah, dan alhamdulillah selesai. 2 tahun berikutnya, kemudian lanjut S2, alhamdulillah selesai. Kemudian 2 tahun berikutnya, apakah kita berkeluarga, kemudian berapa tahun berikutnya, harus ada jangka-jangka seperti itu, dan itu patuhi. Itu secara garis besar. Nanti ada poin-poin yang lebih spesifik lagi. 4 tahun lulus kuliah itu harus sudah menghasilkan apa? Misalnya menghasilkan karya, menghasilkan apa, dan sebagainya. Terserah. Jadi deadline your life itu kata kuncinya. Untuk aktivitas apapun, ya belajar, ya mengajar, ya kemudian tadi itu menjadi pendakwah atau apa saja lah, penulis dan lain sebagainya. Oke, next.